video kali ini gue akan bahas preview dan tim pick tim gue untuk di Game Week 24 nanti ya. Tapi sebelum ke sana, pertama-tama gue mau bahas hasil Game Week 23 gue. Dan dari Game Week 23 itu di tim gue ada beberapa pemain yang return ya, kayak Foster, Rudiger, Jota, dan De Bruyne. Tapi sayangnya kapten gue King gagal attacking return. Dia blank di 2 game week ya. Sorry, di 2 pertandingan. Tapi untungnya nggak separah Dennis yang -1 ya karena kartu merah kemarin. Dan Foster sendiri itu clean sheet kemarin. Tapi sayangnya dia nggak main di game pertamanya. Dan ini gue cukup worry ya, cukup khawatir karena gue bench si DG yang dapat 6 poin. Dan gue takutnya si Foster nggak bisa clean sheet di game keduanya, tapi untungnya dia bisa clean sheet ya. Lalu Rudiger, dia berhasil clean sheet dan berhasil dapatkan 1 bonus poin ya. Dan Jota dia assist karena dia dapat penalti ya. Dan De Bruyne dia kasih assist lewat free kick ya. Dan golnya pun cukup bagus ke Laporte gitu. Dan dari bench sendiri itu gue punya De Gea yang clean sheet 6 poin. Dan DCL di bench pertama dia menghasilkan 1 poin doang. Dan kabarnya baru-baru ini si DCL itu cedera ringan ya. Jadi kemungkinan diragukan tampil untuk main di game week 24. Dan di bench kedua ada Dawson yang dapat 2 poin. Dan Livramento di bench ketiga yang nggak main kemarin ya. Overall poin gua itu 45 poin -4, jadi poin bersihnya itu 41 poin. Ini poin yang lumayan bagus menurut gua. Dan dari poin ini mengakibatkan rank gua naik cukup jauh ya, karena dari rank gua yang 82.000 rank lama gua, sekarang gua naik ke 70.000 ya. Green arrow-nya itu sekitar 15% dan itu lumayan besar ya naiknya. Dan total poin gue sekarang itu 1427. Kalau gue boleh jujur, sebenarnya double game week-nya Watford itu sedikit merusak rencana gue. Karena tadinya sebelum game week 23 dimulai itu gue udah fix banget mau kapten De Bruyne, tapi tiba-tiba si Watford dapat double game week. Jadinya gue memutuskan untuk kapten King ya, karena banyak orang yang kapten Dennis, jadinya gue kapten King untuk counter kapten Dennis gitu. Dan next, gue mau bahas jadwal pertandingan di Game Week 24 nanti. Menurut gue, di Game Week 24 ada beberapa pertandingan, cukup banyak ya, yang bisa kita target. Kayak West Ham versus Watford, Burnley versus MU, City versus Brentford yang lagi hancur-hancuran. Dan Norwich versus Crystal Palace juga menurut gue bisa jadi target. Dan Spurs versus Southampton, mungkin kalian yang baru punya Kane atau Son bisa dikaptenin ya. Lalu Liverpool versus Leicester yang kemarin baru kebantai sama Nottingham Forest di FA Cup. Ini bisa jadi target juga. Dan dari beberapa pertandingan ini ada banyak juga pemain yang bisa kita kaptenin ya. Kayak dari West Ham mungkin Bowen bisa kita kaptenin lawan Watford. Terus dari MU mungkin bisa Fernandes atau Ronaldo ya. Dan dari City mungkin bisa De Bruyne atau Foden, Cancelo gitu ya. Lalu dari Spurs tentunya ada Son dan Kane, dan Liverpool mungkin bisa kapten Trent atau Jota ya. Tapi soal kapten sendiri yang menurut gue terbaik itu gue akan bahas di akhir video nanti. Next, gue mau bahas soal Mo Salah yang baru balik dari AFCON ya. Dan Mo Salah memang dijadwalkan akan main lawan Leicester nanti di game week 24 ya. Tapi sebelum ke sana, menurut gua kita harus lihat dulu si Salah selama di AFCON itu ngapain aja ya. Jadi si Salah itu selama di AFCON dari babak grup sampai final kemarin, itu kalau nggak salah dia main 90 menit berturut-turut ya. Dan ini gua masukin dari tanggal 19 Januari sampai kemarin final tanggal 6 Februari ya. Jadi dari tanggal 19 si Salah lawan Sudan itu dia main selama 90 menit, dan setelahnya 4 pertandingan berturut-turut itu dia main selama 120 menit ya. Dan di kemarin juga di partai final dia dia main selama 120 menit, dan ini tentunya akan menguras stamina Salah banget dan terutama mentalnya juga ya, karena si Salah habis kalah sama Mane kemarin. Dan menurut gua kalau dia harus balik lawan Leicester besok, menurut gua kayaknya agak nggak mungkin ya kan untuk si Salah langsung start gitu lawan Leicester di game 24 nanti, karena mungkin si Klopp akan berpikir ulang ya kalau mau
mainin Salah dari start gitu. Walaupun kemarin si Klopp juga bilang soal Salah dan Mane itu, dia bilang bahwa kemungkinan mereka berdua akan available nanti lawan Leicester ya, dan kemungkinan akan main. Tapi dengan adanya kayak begini, menurut gua si Klopp akan berpikir ulang gitu kalau mau mainin dua-duanya ya. Menurut gua si siapa namanya si Salah kemungkinan nggak akan main dari awal lawan Leicester ya. Tapi kemungkinan dia bisa main dari bench ya. Tapi yang menurut gua realistis adalah Salah kemungkinan akan start nanti di lawan Burnley ya di game week 25. Yang mana menurut gua ini waktu yang ideal untuk Salah start karena dia udah apa namanya udah mendapatkan waktu istirahat yang cukup ya menurut gua ya. Dan soal FPL, FPL wise kalau gue bilang sih, karena di game week 25 itu akan ada double game weeknya MU ya, yang pastinya kita akan target pemain MU. Rasanya agak nggak ideal aja kalau harus bawa balik Salah di game week 25 ya. Jadi yang menurut gue waktu yang optimal untuk bawa Salah balik ke tim kita itu di game week 26 ya, yaitu di mana Liverpool akan dapat double game week yang mana dia akan lawan Norwich versus Leeds di home ya. Dan ini tentunya akan menjadi fixture target banget untuk kita yang akan bawa Salah ya. Dan pastinya kita akan kapten Salah, dan kalau kalian yang masih punya triple kapten ya, chip triple kapten pastinya akan pakai ke Salah ya. Dan ini menurut gue menjadi waktu yang tepat untuk kita bawa Salah balik ke tim kita ya. Dan next, gue mau bahas tim pick gue untuk di game week 24 nanti. Dan sebelum transfer, susunan tim gue akan seperti ini. Jadi ada De Gea di kiper, Cancelo, Dawson, Trent di back, dan di midfield gue mainin 5. Ada Saka, Bowen, Jota, Rafinha, dan De Bruyne. Dan di striker ada DCL dan Antonio. Yang menjadi masalah tentunya di sini ada pemain yang dua ya. Ada dua pemain yang kuning, yaitu Rafinha dan DCL. Rafinha ini dia cederanya itu di timnas kemarin di waktu dia main di Brazil. Tapi menurut gua seharusnya di game 24 nanti Rafinha akan main ya, karena pengalaman yang udah-udah juga si Rafinha sering apa namanya sering cedera ringan juga, tapi next game weeknya ternyata dia main dari awal gitu, dan jadi ini gua nggak terlalu worry lah. Tapi yang menurut gua menjadi sumber kekhawatiran gua itu si DCL ya, karena DCL itu baru aja cedera, dan kemarin si Everton di FA Cup itu nggak bawa DCL main ya ke tim utamanya, dan Lampard bilang si DCL memang ada minor injury dan akan latihan terpisah. Dan untuk di game week 24 sendiri gua nggak tahu si DCL akan sembuh dan akan main apa enggak, tapi yang jelas DCL menjadi target utama gue untuk gue jual di game week 24 ini ya ke striker lain gitu. Dan untuk rencana transfer gue untuk di game week 24 ini, tentunya gue akan jual DCL ke striker lain ya, karena DCL ini lagi cedera. Walaupun memang dia punya fixture bagus ya untuk 3 game week ke depan, tapi menurut gue karena kemarin Richarlison main bagus, kemungkinan Lampard akan milih Richarlison di depan daripada DCL ya. Kemungkinan sih begitu, tapi gue nggak tahu. Tapi yang jelas DCL lagi cedera sekarang, dan menurut gue ini penting untuk diganti ya. DCL sendiri gue akan jual dia ke Edward, striker yang lagi inform, dan jadwalnya pun Edward bagus, ada Norwich, Brentford, dan Chelsea plus Watford ya. Dia akan double game di game week 26 nanti. Dan menurut gue ini transfer yang worth it, karena walaupun gue kemarin bilang Edward itu meragukan kalau main di away, tapi ternyata setelah gue lihat lagi laga away-nya Crystal Palace juga selama 5-6 game week ke belakang itu cenderung berat ya. Jadi jelas kalau si Crystal Palace memang performa jelek kalau di away gitu. Tapi setelah ini laga away-nya itu apa namanya lawannya cenderung lemah, cenderung di papan bawah gitu ya, kebanyakan di papan bawah. Jadi gue nggak terlalu worry untuk beli Edward sekarang begitu. Lalu pemain lain yang menurut gue bisa gue jual ya di game week ini itu si Rudiger, yang akan blank 2 game week ke depan, ke Laporte yang akan jadwalnya itu akan bagus untuk 2 game week ke depan, yaitu ada Brentford di game week ini dan Norwich di game week 25 ya. Dan Laporte ini kan menurut gua
jaminan main, jaminan starter, dan jarang dirotasi mungkin ya. Tapi memang kalau sekarang mengingat Champions League udah mau balik lagi ya, ini Laporte dan terutama aset City gitu ya, itu akan menjadi kembali rawan rotasi lagi, dan mungkin aja Laporte akan menjadi pemain yang akan dirotasi ya sama Stones mungkin gitu. Karena menurut gua si Pep akan mainin tim utamanya di Champions League, dan mengingat eh, 2-3 game week ke depan si City jadwalnya bagus ya, nggak terlalu susah. Menurut gua si Pep akan main santai di Premier League dan ngegasnya di Champions League gitu ya. Jadi memang bisa aja gua apa namanya jual Rudiger ke Laporte yang akan lawan Brentford nanti. Menurut gua Laporte pastinya akan clean sheet kemungkinan besar, dan kemungkinan juga dia akan golin ya. Tapi gua masih punya si siapa namanya si Dawson ya yang akan lawan si Watford. Menurut gua Dawson juga potensi clean sheet juga, dan menurut gua sayang aja kalau gua harus minus ke Laporte yang mungkin cuman clean sheet aja nanti. Dan setelah transfer, susunan tim gua kemungkinan akan seperti ini ya. Formasinya tetap sama, yaitu 3-5-2. Dan di kiper itu ada De Gea lawan Burnley di away. Menurut gua De Gea berpeluang untuk clean sheet ya, walaupun main di away. Karena kemarin gua lihat Burnley main lawan Watford itu, walaupun dengan Weghorst striker barunya, itu dia penyerangannya tetap tumpuh. Jadi kalau gua sih cukup pede untuk De Gea bisa clean sheet ya. Lalu ada di back itu ada Cancelo lawan Brentford. Ini seharusnya si Cancelo auto clean sheet ya lawan Brentford yang ancur-ancuran, dan kemungkinan besar dia akan apa namanya akan attacking return juga, entah assist satu gitu ya. Dan selanjutnya ada Dawson lawan Watford. Ini menurut gua peluangnya untuk clean sheet 50-50, karena Watford pun secara penyerangan dari beberapa game week ke belakang itu nggak begitu bagus ya. Dan Dawson menurut gua bisa aja clean sheet ya, karena eh, si Watford penyerangannya nggak begitu bagus, dan gua sih harapnya dia bisa cetak gol lewat heading ya dari corner. Karena sampai game week ini pun si Dawson gue liatin dia masih mengancam gawang lawan lewat bola mati gitu, dari situasi bola mati terlebih lagi di corner ya. Jadi gue bisa berharap aja si Dawson cetak gol gitu. Lalu ada Trent lawan Leicester yang kemarin baru kalah lawan Nottingham Forest ya. Dan kemungkinan besar si Trent akan clean sheet, dan kemungkinan juga dia akan attacking return juga gitu. Lalu di midfield ada Saka lawan Wolves. Ini menurut gua bukan fixture yang mudah untuk Arsenal lawan Wolves di away ya. Lalu ada Bowen di Watford. Ini menurut gua berpeluang, si Bowen berpeluang untuk mencetak gol lawan Watford ya. Lalu ada Jota versus Leicester. Seharusnya dia start dan cetak gol ya, karena Leicester ini penyerangan defense-nya juga nggak begitu bagus, malah cenderung jelek ya dari 3-4 game ke belakang. Dan Rafinha walaupun cedera, gue cukup pede dia bisa main lawan Villa nanti ya. Lalu De Bruyne versus Brentford, ini gue bisa expect dia menghasilkan assist ya, entah satu apa dua gitu. Tapi idealnya gue harap dia bisa cetak satu gol dan satu assist ya. Makanya kali ini gue kaptenin dia. Lalu di striker ada Edward lawan Norwich dan Antonio lawan Watford. Ini dua-dua jadwalnya bagus, jadi ya gua harap aja mereka bisa cetak gol masing-masing satu ya. Lalu di bench sendiri gua ada Foster, King, Livramento yang baru sembuh, dan Rudiger yang blank ya. Dan dari transfer ini squad value gue itu 1,1 juta ya. Dan in the bank gue punya duit yang banyak sebesar 4,3 juta. Ini duit yang banyak pastinya gue akan save sampai 2 game week ke depan, karena game week 25 gue akan beli Fernandes, dan di double game week 26 gue akan bawa balik Salah ya. Dan dengan transfer plan gue kemarin-kemarin gue udah cek, gue udah bisa memastikan bahwa duitnya ini cukup untuk membawa dua pemain tersebut gitu. Jadi menurut gue plan gue sementara ini cukup aman ya. Dan next gue mau bahas 3 opsi kapten terbaik untuk di game week 24 ini. Jadi yang pertama menurut gue Bowen bisa menjadi opsi kapten, karena Bowen ini lagi on fire. Dan kemarin pun di FA Cup dia menjadi penyelamat West Ham untuk menang ya lawan divisi berapa kemarin itu. Dan ya lawan Watford definitely
dia punya peluang besar untuk mencetak gol ya. Dan yang kedua itu ada Kane lawan Southampton. Kane gue masukin di sini karena dia lagi on form banget, dan kemarin pun di FA Cup dia cetak 2 gol ya. Dan salah satu golnya juga keren banget gitu. Dan ya gue cukup pede lawan Southampton si Kane bisa cetak gol ya. Dan yang pertama yang menurut gue tetap jadi kapten terbaik walaupun statistiknya nggak begitu bagus ya secara XG, itu De Bruyne lawan Brentford yang gue kaptenin juga. Si De Bruyne ini kemarin baru cetak assist ya, satu, dan kemungkinan besar dia akan cetak assist lagi karena secara statistik dia crossingnya tuh cukup banyak dan cukup akurat, dan gue pede dia bisa cetak assist dan mungkin juga gol ya. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan seputar FPL. Dan good luck untuk di game week 24 nanti. Semoga kalian panah hijau ya. Dan gue FPL Jon Snow, and I see you for the next video.